Selamat siang, Bu Sri. Apakah saya bisa meminta bantuan Ibu sebagai supervisor saya untuk menjadi coach kepada rekan sejawat yang meminta bantuan saya? Baik Ibu Merly, saya akan menjadi supervisor Ibu selama kegiatan coaching tersebut. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa saja kompetensi kita sebagai coach Hmm, yang harus dimiliki agar kegiatan coaching tersebut sesuai dan bermanfaat bagi coach Ibu? Sudah, Bu. Sebagai coach, saya harus memiliki rasa kemitraan dengan Bu Miftah sebagai coach saya. Kemudian kreatif dalam memicu proses berpikir coach mengenai penyelesaian permasalahannya dan berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh rekan saya tersebut. Baik, artinya Ibu sudah paham prinsip umum dalam kegiatan coaching. Kemudian sebagai coach, bagaimana Ibu menjalankan peran selama kegiatan coaching? Saya harus fokus pada coaching. Saya harus menunjukkan keingintahuan tentang apa yang menjadi tujuan, bersikap terbuka dalam mendengarkan apa yang mereka bicarakan, dan mampu melihat potensi yang ada pada coaching tersebut. Oke, baik. Artinya Ibu sudah sangat memahami kegiatan coaching ini. Sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan coaching yang ingin Ibu lakukan. Apa kompetensi yang Ibu ingin saya bantu amati atau kita kembangkan bersama? Dalam kegiatan ini saya mengharap, Bu ya, kompetensi saya sebagai coach yaitu kemampuan mendengarkan, memproses kreatif dalam menggali potensi coach, dan kemampuan saya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki coach tersebut. Oke, baik. Menurut Ibu sendiri, bagaimana penilaian terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya, untuk kompetensi mendengarkan, kita bisa dianggap sebagai pendengar yang baik. Ketika kita mampu menatap lawan bicara kita, kemudian menunjukkan antusias mengenai apa yang ia ceritakan, dengan terbuka dengan pendapat-pendapat yang coach sampaikan. Untuk proses kreatif dalam menggali potensi coach, dalam selama kegiatan ini saya perlu memaksimalkan pertanyaan yang berbobot, Bu, untuk menemukan potensi serta mampu memicu pemikiran kritis dari coach. Sedangkan untuk kemampuan memaksimalkan potensi coach, dalam kegiatan coaching tersebut, saya mencoba mendengarkan penyelesaian yang diutarakan coach, kemudian saling berbagi pengalaman yang menarik, sehingga coach mampu menemukan cara terbaik yang sesuai dengan kompetensi dan tujuannya. Oke, baik. Dari yang Ibu sampaikan sudah sangat sesuai dengan kompetensi coach ya. Nah, untuk kegiatan observasi coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, apa harapan Ibu dari kegiatan observasi tersebut? Saya mengharapkan umpan balik dari Ibu mengenai apa yang saya lakukan, sehingga saya dapat memaksimalkan apa yang saya lakukan nanti, Bu. Baik, Terima kasih, Bu Sri. sama-sama. Mulai, mulai. Selamat siang, Bu. Kenapa nih Ibu kelihatannya gelisah? Kelihatannya, Bu. Kalau saya sedang gelisah. Iya, Bu. Boleh Ibu ceritakan pada saya sebenarnya ada apa yang Ibu alami? Sebenarnya tidak apa-apa sih, Bu. Cuma saya lagi butuh teman diskusi saja untuk di coaching ya, kayaknya sepertinya. Eh, Mengenai masalah murid dan pembelajaran saya di kelas. Oke, baik, Bu. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya. Nah, dari pembicaraan kita ya lebih kurang 15 menit inilah, Bu ya. Eh, Sebenarnya apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif, murid yang bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran. Kemudian, setelah pergantian jam pelajaran, anak bisa kembali fokus lagi belajar, seperti itu, Bu. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya, Bu ya, setelah murid berganti pelajaran.
Iya, Bu, seperti itu yang saya harapkan. Bisa Ibu jelaskan seperti apa sebenarnya situasinya sekarang ini? Seperti saya kan mengajar setelah jam olahraga ya, Bu ya. Nah, kan anak-anak itu dalam kondisi badan yang sudah lelah, terus butuh istirahat sejenak. Kemudian anak-anak terkadang ada yang masih di kantin, ada yang masih berganti pakaian, terus apa namanya, kadang mereka juga setelah kita tunggu di kelas, mereka tambah berlama-lama untuk mengobrol sama teman, kemudian seperti itu kan. Terus ketika saya ajak, ayo nak, kita masuk kelas, mereka dengan santainya jajan di kantin, terus tiba-tiba eh, setelah mereka masuk semuanya di kelas, malah ada yang makan di kelas seperti itu. Jadi saya bagaimana gitu kan, mengembalikan fokus, terus menjadikan kelas saya itu lebih kondusif setelah jam pelajaran olahraga seperti itu, Bu. Oke, Bu Miftah. Sebenarnya apa, Bu, yang mempengaruhi hal tersebut? Faktornya ya yang tadi kan anak-anak sudah lelah seperti itu kan. Apalagi ketika mereka apa namanya berolahraga yang berat seperti itu kan, Bu, setelah bermain permainan bola atau voli seperti itu kan, itu mereka merasa terlalu capek seperti itu, dan untuk kembali fokus itu malah sulit kan, malah kadang mereka merasa bosan di kelas, dan bahkan ada yang nggak mau masuk ke kelas seperti itu, Bu. Oke, Bu. Situasi apa yang Ibu inginkan dalam situasi seperti ini? Eh, saya ingin siswa saya itu setelah jam belajar olahraga langsung ganti baju seperti itu kan. Oke, mereka ingin istirahat tapi tidak berlama-lama di kantin. Kemudian ketika sudah masuk ke kelas, tidak ada lagi siswa yang makan di kelas, ngobrol, terus bisa kembali fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian senang ketika mereka itu belajar sama saya, seperti itu, Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud, Bu? Hmm, mungkin saya akan menciptakan kelas yang menyenangkan. Kemudian saya juga lebih aktif dalam mencari strategi pembelajaran yang dapat menggali dan dapat mempertahankan fokus siswa di kelas. Kemudian setelah itu mungkin saya akan memberikan mereka istirahat sejenak atau ice breaking ya, Bu ya, agar bisa anak itu kembali fokus. Oke, Bu. Dari skala 1 sampai 10, Bu ya. Di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu sampaikan tersebut? Mungkin kira-kira posisi saya ada di angka 6 atau 7 ya, Bu ya. Baik, Bu Miftah. Menurut Ibu ya, kekuatan apa yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini saya memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian mungkin sedikit membantu ya, Bu ya. Ya, Bu. Eh, Menurut Ibu, ada nggak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Untuk hambatan di sini eh, perlu sedikit adanya pengintegrasian antara pembelajaran sosial emosional ke dalam RPP yang saya miliki atau perangkat ajar yang saya miliki, agar eh, setelah diintegrasikan, mudah-mudahan anak dapat kembali fokus, kemudian pembelajaran yang saya sajikan menjadi lebih menyenangkan. Oh, begitu, Bu ya. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Eh,
saya akan secepatnya merubah atau memodifikasi RPP yang saya miliki, kemudian memilih cara yang tepat untuk pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu. Sekarang apa rencana Ibu? Setelah saya membuat RPP dan memodifikasi RPP yang yang miliki, saya akan menerapkannya pada pembelajaran. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya rancang, terutama pada praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus siswa setelah pembelajaran olahraga dan Apa bisa strat- Heeh. membuat siswa itu eh, senang belajar sama saya. Oke, Bu. Apa strategi untuk itu, Bu? Saya akan menerapkan teknik stop atau teknik yang berhenti sejenak, kemudian ambil nafas dalam, kemudian amati sensasi pada tubuh, kemudian selesai dan dapat melanjutkan kegiatan kembali. Saya juga akan menggunakan musik instrumen ketika menerapkan teknik stop itu. Kemudian eh, dalam praktiknya teknik ini kemudian selanjutnya setelah praktik ini saya akan membuat kuis singkat untuk mereview dan membuat pembelajaran ini lebih menarik. Baik, Bu. Bagus sekali, Bu Miftah ya. Menggunakan relaksasi ya untuk anak itu bisa kembali lagi fokusnya. Sehingga mereka akan punya kesadaran penuh, Bu ya, untuk memulai segala aktivitas pembelajaran Ibu. Ya. Menurut Ibu, apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja siswa akan menjadi lebih fokus, kemudian senang, dan merasa lebih rileks dan nyaman kembali ke kelas dengan setelah mereka capek olahraga, kembali ke kelas dengan dengan mengikuti pembelajaran saya. Mudah-mudahan anak dapat lebih siap untuk belajar. Baik. Eh, jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif yang sudah Ibu sebutkan tadi? Saya akan secepatnya mempersiapkan rencana pembelajaran supaya dapat saya terapkan di kelas dan mencari musik instrumental yang dapat membangkitkan gairah belajar siswa. Baik, Bu. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Ibu? Karena jam hari ini sudah selesai seperti itu kan. Setelah itu saya akan memodifikasi RPP yang saya miliki. Mudah-mudahan akan saya lakukan 1 minggu ke depan, Bu, untuk di jam selanjutnya. Baik, Bu. Kita janjian lagi nanti ya. Minggu depan nanti saya ingin mendengar ceritanya dari Ibu. Hmm, Baik, Bu. Nanti kita janjian lagi ya. Kemudian saya akan bercerita apa hasilnya untuk pembelajaran minggu depan. Oke, Bu. Setuju saya. Menurut Ibu, siapa yang perlu dimintai dukungan ya, Bu ya, untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, terutama apa, guru mata pelajaran olahraga ya, untuk menyelesaikan pembelajarannya minimal 15 atau 10 menit sebelum saya masuk ke kelas. Seperti itu kan, agar eh, setelah berolahraga mereka lebih siap masuk ke kelas. Kemudian eh, setelah itu saya juga akan berkolaborasi dalam merencanakan pembelajaran eh, untuk diterapkan di kelas. Wah, luar biasa sekali, Bu Miftah. Jadi, komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, terutama guru mata pelajaran olahraga. Baik sekali, Bu.
Iya, betul, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu ya. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini? Hmm, Simpulan yang dapat saya ambil setelah kita mengobrol ini ya Bu ya, syukurlah sekarang saya mulai ada pencerahan, kemudian saya mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus. Eh, Kemudian setelah selesai ini, saya akan mencoba menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Selanjutnya, eh, setelah mereka melakukan relaksasi, saya akan memulai untuk masuk ke materi pembelajaran. Dengan diawali dengan memberikan kuis singkat untuk mereview pembelajaran yang lalu dan melihat kesiapan belajar siswa. Wah, keren sekali Bu Miftah. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Ya, Ibu, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara sama Ibu dan berdiskusi mengenai pembelajaran dan bagaimana cara mengembalikan fokus siswa saya untuk kembali belajar di kelas. Sama-sama Bu Miftah. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Miftah. Oh iya, Ibu saya mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Sehingga alur tersebut bisa mengenal coachi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu Merly dan Ibu Miftah sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Miftah sehingga Ibu Miftah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coachingnya juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi, Bu, proses alur Tirta. Sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baiklah Ibu, semoga ke depannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita terutamanya, dan saya ucapkan terima kasih.